Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Akbar Asa. Di sini saya sebagai peserta kuliah kerja nyata UGM periode 2 tahun 2021 dengan lokasi KKN di Sentolo, Desa Tuksono, Dusun Giling. KKN kali ini berbeda dengan KKN biasanya karena terdapat pandemi COVID-19. KKN sekarang diharuskan melaksanakan dengan metode online atau daring sehingga saya tidak bisa mengunjungi lokasi KKN. Dengan kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan metode Takakura untuk memanfaatkan sampah rumah tangga, khususnya sampah dapur, untuk dijadikan pupuk organik. Setelah menyaksikan video ini, harapan saya adalah semuanya dapat menerapkan metode Takakura ini untuk memanfaatkan sampah dapur agar pengolahan sampah itu tidak hanya melakukan pembakaran sampah maupun hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir. Tidak usah basa-basi terlalu lama, mari kita langsung masuk ke bagian utama video ini saja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dahulu secara singkat tentang apa itu sampah, apa itu metode Takakura, serta alat dan bahan yang digunakan pada metode Takakura. Apa itu sampah? Di sini saya memaparkan pengertian sampah dari dua sumber saja. Pertama, yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Yang kedua, dari WHO, di sini didefinisikan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Namun secara umum, sampah didefinisikan sebagai sisa atau barang buangan yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya. Sampah tersebut dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas seperti sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah perdagangan, dan sampah perkantoran, serta sampah dari industri. Kemudian jenis sampah. Sampah memiliki 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Pertama yaitu sampah organik. Sampah ini merupakan sampah yang dapat terurai oleh mikroorganisme atau bakteri. Contohnya seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, dan sisa buah. Atau yang seperti pada gambar tersebut, ada kulit pisang, kulit jeruk, sampah dari sayuran, dari buah-buahan yang dari tumbuhan tersebut telah tergolong dari sampah organik. Berikutnya, yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang susah atau bahkan tidak bisa diurai oleh mikroorganisme dan bakteri secara alami. Contoh sampah anorganik seperti logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan kaca. Kemudian yang terakhir adalah sampah berbahaya atau bisa disebut sampah B3. Sampah B3 ini merupakan buangan berbahaya dan beracun terhadap manusia dan lingkungan sehingga perlu perlakuan khusus. Contohnya seperti baterai, pestisida, hairspray, deterjen pakaian, dan pembersih lantai. Pada barang tersebut di dalamnya terkandung seperti senyawa kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Kemudian berikutnya adalah tentang metode Takakura. Metode Takakura ini nanti akan dipraktekkan pada video ini. Metode Takakura merupakan metode pembuatan pupuk yang ditujukan untuk mendaur ulang sampah dapur yang dihasilkan pada limbah rumah tangga. Pengolahan sampah ini memanfaatkan fermentasi mikroorganisme untuk membuat pupuk organik. Metode Takakura ini sangat sederhana dan tidak memerlukan alat-alat yang susah, namun sangat sederhana sehingga sangat cocok diterapkan untuk rumah tangga maupun secara individu. Metode Takakura ini nantinya akan dibuat seperti yang terdapat pada gambar. Pertama ada keranjang,
Keranjang ini akan dilapisi oleh kardus, kemudian dari paling bawah terdapat bantalan sekam, kemudian di atasnya terdapat kompos jadi atau bisa menggunakan tanah saja, kemudian di atasnya sampah organik. Nah, nanti sampah organik dan kompos jadi yang terdapat di bawah ini akan dicampur dan ditaruh di sini, kemudian di atasnya lagi ditutup dengan bantalan sekam, lalu ditutup menggunakan tutup keranjang. Alat dan bahan yang digunakan untuk metode Takakura ini sangat sederhana. Pertama, alatnya yang digunakan adalah keranjang dan kardus untuk membuat tempat pembuatan pupuk, kemudian kain atau cover bantal kecil untuk membuat bantalan sekam, nanti di dalamnya diisi dengan sekam, lalu skop untuk mencampurkan tanah dan sampah organik untuk membuat pupuk. Kemudian bahan yang digunakan juga sangat sederhana. Pertama menggunakan tanah, dapat menggunakan tanah yang biasa digunakan untuk menanam tanaman atau tanah yang sudah ada di kebun mungkin kalau udah ada. Kemudian sekam untuk membuat bantalan sekam ataupun untuk membuat pupuk bisa. Kemudian dedak, ini bisa menggunakan dedak pakan ayam atau pakan burung, namun yang dipakai ada dedak yang serbuk, ini nanti untuk dipakai untuk makanan bakteri. Kemudian selanjutnya adalah mikroorganisme lokal atau yang biasa disebut dengan mol. Mol ini berfungsi untuk menumbuhkan mikrobakteri yang nantinya akan dicampur pada tanah dan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk atau yang disebut pengomposan. Ini sangat berperan penting untuk pembuatan pupuk dengan metode Takakura ini. Langkah pertama adalah membuat keranjang Takakura. Di sini saya menggunakan keranjang yang berbentuk lingkaran, namun sebenarnya bisa menggunakan keranjang yang bentuk kotak atau bentuk apapun. Yang penting adalah pada keranjang tersebut terdapat lubang-lubang seperti yang ada di keranjang ini. Kemudian keranjang ini dilapisi dengan kardus. Kardus ini berfungsi untuk menahan pupuk yang di dalam agar tidak keluar melalui lubang pada keranjang, serta untuk mempertahankan kelembapan dalam pupuk. Langkah selanjutnya adalah membuat mol. Untuk membuat mol, di sini saya menggunakan 1 liter air, gula secukupnya, keju, tempe, dan Yakult. Kemudian semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi air 1 liter untuk dicampur. Urutan memasukkannya sebenarnya dari apa saja tidak masalah. Dimasukkan satu persatu. Pertama, gula pasir. Jika tidak mempunyai bahan-bahan tersebut, dapat digantikan dengan bahan lain yang merupakan barang atau makanan yang terbuat dari proses fermentasi. Contohnya seperti tape ataupun ragi dapat digunakan untuk membuat mol. Botol dikocok agar gulanya larut dalam air. Lalu dimasukkan keju. Kemudian tempe. Mol tersebut memanfaatkan bakteri yang terdapat pada bahan untuk menumbuhkan bakteri di dalam botol ini. Kemudian mol ini akan dimanfaatkan sebagai starter untuk membuat pupuk pada metode Takakura ini. Dan yang terakhir adalah masukkan Yakult.
Kemudian mol tersebut dibiarkan selama 3 hari agar bakteri yang di dalam tumbuh dan berkembang biak. 3 days later. Kemudian mol yang sudah jadi akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat bantalan skam. Pertama, perlu menyiapkan kain untuk membuat wadah untuk skam. Bantalan skam ini berfungsi untuk menjaga kelembapan pupuk. Kemudian skam dimasukkan ke dalam kain. Kain tersebut dijahit agar skam tidak tumpah keluar. Bantalan skam ini dibuat dua untuk diletakkan pada paling bawah dan untuk diletakkan atas sebagai tutup. Jadilah bantalan skam. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat tempat pembiakan bakteri atau yang biasa disebut TPB. Bahan yang diperlukan untuk membuat TPB adalah tanah, skam, dedak, dan mol. Tanah, skam, dan dedak dicampur dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian ditambahkan mol dan aduk hingga campuran tanah, skam, dan dedak basah atau lembab. Jangan sampai menambahkan mol terlalu banyak hingga campuran tanah, skam, dan dedak terendam oleh mol. Jika campuran menjadi terlalu basah, bisa menambahkan lagi tanah, skam, atau dedak. Jadilah TPB dan baru didiamkan selama 3 hari agar bakteri tumbuh dan terjadi fermentasi terlebih dahulu. 3 days later. Setelah didiamkan selama 3 hari, biasanya terdapat jamur dan menjadi panas. Ini artinya bakteri berhasil tumbuh dan terjadi fermentasi pada TPB. Selanjutnya adalah tahapan pengkomposan. Pertama, masukkan 1 bantalan skam ke dalam keranjang Takakura. Kemudian masukkan TPB ke dalam keranjang Takakura hingga menutupi bantalan skam. Setelah itu, siapkan sampah organik dari sampah dapur dan masukkan ke dalam keranjang Takakura.
Sampah yang akan dimasukkan dipotong-potong menjadi kecil agar lebih mudah terjadi penguraian oleh bakteri. Masukkan sampah organik secukupnya saja, tidak perlu langsung memasukkan banyak. Sampah organik yang dapat digunakan adalah seperti sampah sisa makanan, bagian kulit dan buah pada buah-buahan, potongan sayur, makanan yang sudah busuk, dan lain-lain. Sementara sampah organik yang tidak bisa digunakan adalah seperti daging dan telur bagian dalam maupun bagian kulit. Setelah sampah dimasukkan, masukkan lagi PPB dan diaduk hingga semua tercampur. Setelah diaduk, masukkan lagi bantalan sekam sebagai tutup. Jika terdapat tutup keranjang, tutup juga dengan tutup keranjang dan didiamkan selama 1 hari. Tomorrow. Sampah organik dapat dimasukkan sedikit-sedikit setiap hari hingga keranjang Takakura penuh. Tambahkan tanah sedikit dan aduk agar sampah organik terendam. Jika keranjang sudah penuh, diamkan selama 3 hari agar terjadi fermentasi dan penguraian oleh bakteri secara menyeluruh. 3 days later. Jadilah pupuk Takakura. Selanjutnya, aduk dan pindahkan 1/4 pupuk Takakura yang terdapat di keranjang ke dalam wadah lain. Pupuk yang tersisa dalam keranjang dapat ditambahkan tanah dan sampah organik untuk membuat pupuk Takakura kembali. Kemudian pupuk yang sudah dipindahkan ke wadah lain dijemur selama 3 hari agar dapat digunakan sebagai pupuk kepada tanaman. Three days later. Pupuk Takakura sudah siap untuk digunakan kepada tanaman. Dengan demikian, pengenalan dan cara membuat pupuk dengan metode Takakura sampai di sini. Silahkan dicoba-coba dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.